Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, mari kita ucapkan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video kali ini bertemu lagi bersama Bu Uki dalam materi pelajaran kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbicara dan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang brand dan label. Ada yang sudah tahu apa itu brand dan label? Next. Oke, sebelumnya Bu Uki akan mengingatkan lagi bahwa di sini Bu Uki tidak sendiri. Kami ada tim kayak gitu ya. Jadi ada Bu Surati, ada Bu Alin, ada Pak Himawan dan ada Bu Sewang. Nah, kami semua tergabung dalam tim kewirausahaan kelas 11. Nah, setelah ini nanti teman-teman bisa konsultasi ke guru masing-masing tentang materi yang akan Bu Uki sampaikan pada pagi hari ini. Next. Oke, sebelum masuk ke materi label kayak gitu ya, kita akan ngobrol dulu tentang perbedaan brand, label, merek, dan logo seperti itu. Apa sih bedanya kira-kira? Nah, kalau brand itu adalah kombinasi lengkap dan utuh yang dibayangkan orang-orang ketika mendengar sebuah produk atau perusahaan. Jadi brand itu ibaratnya itu gambaran yang utuh, luas gitu. Jadi tidak sesempit yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong soal brand pasti langsung tercetus, oh itu tuh brandnya produk ini ya kayak gitu. Nah, kalau label ini lebih spesifik lagi ya teman-teman. Label ini adalah keterangan yang berada pada suatu kemasan barang yang berisi bahan-bahan yang digunakan, efek samping, cara penggunaan, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Nah, biasanya label ini berbentuk stiker-stiker gitu, terus ditempelin di produk atau makanan yang kemudian akan kita berikan seperti itu. Nah, kalau merek apaan Bu? Kalau merek itu adalah simbol sebagai identitas suatu perorangan atau perusahaan untuk membedakan dengan produk jasa yang lain. Jadi biasanya merek antara satu dan yang lainnya itu tertampangnya dan berbeda seperti itu. Nah, kalau logo, nah ini lebih sederhana tapi biasanya paling mahal kalau kita pesan di desainer ya. Logo ini adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Nah, biasanya logo ini lebih ke simple kayak gitu ya. Dan ketika orang lihat pertama kali logo ini sekilas langsung kita kepikiran produk apa sih yang kemudian mau dibawakan seperti itu logo seperti itu. Next. Oke teman-teman, sebelum ke label, karena hari ini kita ngobrol tentang label ya, Bu Uki akan menjelaskan sedikit tentang brand ya. Jadi brand ini sebenarnya maknanya sangat luas ya teman-teman. Sebagai identitas, dia itu juga berfungsi sebagai iklan, advertising gitu ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai marketing gitu ya, sebagai media promosi dan sebagai strategi juga, strategi di pasaran kayak gitu ya. Kalau misalnya branding suatu perusahaan atau sebuah penyedia jasa itu sudah bagus, biasanya produk apapun yang kemudian dia keluarkan, orang-orang sudah trust, sudah percaya. Nah, itu ada trust juga ya. Ketika ada logo yang memang sudah terpercaya, maka orang-orang tidak akan lagi ragu untuk membeli produk yang berbeda dari perusahaan yang sama kayak gitu. Nah, brand ini juga terkait banget sama yang namanya desain gitu ya. Jadi kita sekarang hidup di era digital ya, di era yang serba apa ya, orang-orang itu melihat tampilan seperti itu. Walaupun kita mengedepankan isi, tapi kalau isinya itu bagus tapi brand atau kemudian tampilannya itu kurang bagus, itu tetap tidak diminati. Nah, tugas kita apalagi sebagai seorang brand apa ya, muslim seperti itu ya. Jadi kita menyajikan produk terbaik kita dengan kualitas yang baik kayak gitu ya, tapi brand yang kita sajikan juga harus bagus seperti itu ya. Nah, juga terkait value ya, nilai-nilai gitu ya, baik nilai itu secara material atau secara moral seperti itu. Nah, ini semua adalah strategi dalam sebuah brand, bagaimana sebuah brand itu bisa memberikan gambaran utuh pada orang-orang tentang produk yang kemudian dia tawarkan. Next. Oke, mungkin teman-teman sudah ini ya, ini adalah brand-brand tingkat internasional gitu ya. Ada Google, ada Coca-Cola, Yahoo dan sebagainya gitu ya. Tapi ini di kewirausahaan kita akan spesifik apa namanya terdapat brand-brand tertentu ya. Maksudnya biasanya tentang makanan, kemudian produk-produk yang kemudian akan kita berikan pada pasar seperti itu. Next. Nah, ini juga contoh brand gitu ya. Brand ini mirip-mirip sih, tipis-tipis sama logo. Cuman kalau logo itu bentuk secara visualnya, kalau brand itu ya udah kayak gitu ya. Brand itu lebih luas ya daripada logo seperti itu. Nah, di sini ada Burger King, ada Red Lobster, McDonald, KFC dan lain-lain sebagainya. Next.
Oke, nah ini brand lokal Indonesia ya. Teman-teman sering ya makan Indomie, tolak angin gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya gitu ya. Apa namanya tentang brand. Brandnya apa? Brandnya Indomie. Logonya kayak apa? Ya kayak itu, Indomie. Terus labelnya ya itu. Nanti kita ngobrol tentang labelnya. Label itu apa sih sebenarnya? Next. Nah, ini brand yang digunakan ketika lagi corona ya. Jadi teman-teman bisa secara kreatif membuat ya di rumah Azza atau Mager Quiz. Nah, ini cuman plesetan-plesetan dari yang sudah ada ya. Bisa ditebak dua logo ini adalah logo apa awalnya? Next. Nah, ini juga brand lokal Indonesia, teman-teman. Di Ihsanul Fikri nggak boleh ya kalau kopi ya. Di rumah mungkin boleh nggak ya? Ya tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya dalam takaran yang cukup gitu ya, itu nggak masalah. Tapi kita nggak akan ngomong boleh tidaknya ya. Tapi kita berbicara tentang brandnya gitu ya. Brand dari kapal api, kemudian ada Good Day. Nah, masing-masing teman-teman pasti akan memberikan apa ya? Visualisasi yang berbeda-beda antara jenis kopi satu dengan yang lainnya sesuai dengan brand masing-masing. Dan biasanya kalau kita tanya ke ibu kita atau ke abi kita gitu kan, pasti mereka akan cenderung loyal pada merek atau brand tertentu sehingga mereka itu biasanya percaya karena sudah terbiasa untuk memakai brand itu. Jadi mau beli apa Pak gitu, beli kopi gitu. Nah pasti kopinya nggak mungkin ganti-ganti. Kalau misalnya udah kapal api ya udah kapal api terus. Kalau misalnya udah ABC terus kayak gitu. Jarang banget kemudian orang-orang itu berganti-ganti produk. Kecuali kita ya yang lagi coba-coba seperti itu. Next. Oke, nah kita masuk ke inti materi ya. Ini kita akan ngobrol tentang label. Jadi sebenarnya label itu apa sih? Nah teman-teman, nanti kita akan praktik beneran gimana caranya kita bikin label dari produk yang akan kita tawarkan pada pasar seperti itu. Next. Oke, secara definisi dulu ya. Jadi label itu adalah bagian dari produk ya yang berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Jadi dalam label itu benar-benar lengkap teman-teman, ada namanya, ada keterangannya seperti itu. Nah, di label ini umumnya berisi informasi berupa nama, ya kan nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Nah, ini jadi label ini lebih luas ya, walaupun cakupannya itu di bawah brand, tapi label ini komposisi atau susunannya itu lebih banyak, lebih padat seperti itu. Nah teman-teman, ternyata di Indonesia ketentuan mengenai pemberian label pada produk itu diatur loh dalam undang-undang. Nah tepatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan, ya, produk pangan. Next. Oke, nah ini tujuan adanya label ya. Jadi ada beberapa tujuan gitu ya. Yang pertama memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Jadi orang-orang kalau milih-milih di supermarket kan tinggal lihat ya, oh ini nih produknya kayak gitu, tanpa harus dibuka dulu, diicipi dulu, nggak perlu. Karena di situ sudah tertera gitu ya dalam label itu. Yang nomor 2, sarana periklanan bagi produsen. Nah inilah mengapa label itu dibuat semenarik mungkin gitu ya, se-eye-catching mungkin, sehingga pelanggan itu ketika melihat dari label itu langsung tertarik untuk membelinya seperti itu. Yang nomor 3, memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Jadi kan kalau kita beli sesuatu kan kita lihat ya, bahannya apa ya, kedaluarsanya kapan ya, terus ini baik digunakan untuk usia berapa ya, terus macam-macam seperti itu, ada halalnya apa enggak ya kayak gitu. Nomor 4, memberikan rasa aman bagi konsumen. Nah tadi itu Bu Uki sudah menyinggung di awal ya, kalau kita sebagai seorang muslim ya biasanya kalau terhadap produk-produk yang baru kita agak sensitif ya, karena kita pasti lihat ada halalnya enggak. Kalau ada halalnya ya ambil bismillah gitu ya, karena sudah dijamin oleh MUI gitu. Tapi kalau enggak dulu deh gitu, cari produk lain yang kira-kira lebih aman, lebih halal. Jadi kan memberikan rasa aman. Kemudian ada expirednya atau ada tanggal kadaluarsanya. Nah ketika kadaluarsanya ini masih lama, nah itu memberikan rasa aman juga bagi konsumen atau bagi pembelinya. Nah terakhir, tujuan dari label adalah berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik kayak gitu. Jadi semua yang kemudian terkait dengan produk akan disajikan dalam label tersebut kayak gitu. Next. Oke, nah ini contoh dari label Bu Uki carikan di internet ya beberapa, teman-teman bisa lihat ya. Misalnya nih ada sosis, tahu, kacang tanah, ada neto itu berat bersihnya berapa. Kemudian ada komposisinya, ada tahu, tepung maizena, minyak nabati, bawang putih, merica, dan rempah-rempah. Siapa yang memproduksi? Yang produksi itu apa itu?
Stanford Enterprise, Subang, Jawa Barat. Kemudian ada expired datanya. Nah, biasanya diisi ya di sini expired datanya sampai tanggal berapa. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kayaknya satu produk ya, sosis sama tahu kacang tanah seperti itu. Udah pernah nyobain belum? Belum ya? Next. Oke, nah ini ada fungsi label ya. Kali ini saya ambilkan dari menurut Kotler. Nah, ini label itu menentukan kelas produk. Label juga menggambarkan beberapa hal mengenai produk, siapa pembuatnya, di mana dibuatnya, kapan, apa isinya, gimana cara gunainnya, dan bagaimana cara menggunakannya secara aman gitu. Jadi biasanya kan ada petunjuk ya, caution. Kalau misalnya kita yang bukan makanan itu biasanya petunjuk penggunaan biar barangnya itu tetap bagus gitu kita makainya. Atau penggunaan misalkan cat gitu kan. Cat itu kan harus dicampur dengan berapa mililiter air kayak gitu. Jadi apa namanya sedetail itu teman-teman. Nah, label juga mengidentifikasi produk atau merek, kemudian label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Kayak udah dikasih di awal tadi ya. Next. Oke, nah ini nggak perlu Bu Uki bacakan ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Ini menurut Shimamura gitu ya. Label diklasifikasikan menjadi beberapa jenis gitu ya. Ada label merek atau brand label, label tingkat atau grade label, kemudian label produk atau produk label, terus yang terakhir label deskriptif atau deskriptif label kayak gitu ya. Jadi ini masing-masing punya berbeda, tapi kita nggak akan terlalu banyak membahas ini gitu ya. Nanti kita langsung ke praktik aja ya teman-teman, seperti itu. Next. Nah, ini contoh dari label ya. Catering Bunda, terima pesanan nasi kotak, snack dan lain-lain. Homemade tanpa bahan pengawet. Nah, ini juga sudah cukup ya label. Biasanya label ini kemudian dicetak menjadi stiker, kemudian ditempel di produk yang kemudian mau kita tawarkan seperti itu. Ada CP-nya, jangan lupa kalau misalnya mau pesan lagi bisa order repeat sis gitu ya biasanya ya. Next. Nah, di sini ada ketentuan dan peraturan label teman-teman. Nah, tadi kan di awal sudah diatur juga ini dalam undang-undang ya. Nah, di sini berdasarkan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan, label produk itu sekurang-kurangnya. Jadi kalau sekurang-kurangnya itu berarti minimal banget. Jadi minimal banget itu harus memuat nama produk, berat bersih atau isi bersih ya, neto tadi ya. Kemudian serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia kayak gitu ya. Jadi ada minimal, ada namanya, kemudian ada berat bersihnya itu berapa, terus ada alamatnya yang memproduksi gitu. Dan ini diedarkan di dalam Indonesia misalkan seperti itu. Nah, itu minimal banget ya, tapi kalau mau ditambahin yang lain boleh, komposisi yang lain juga boleh. Next. Nah, oke, ini adalah ketentuan dari peraturan label gitu ya. Ini mohon maaf agak terjadi distraksi ya antar teksnya gitu ya. Jadi semoga jelas gitu ya. Nah, ini antara lain ada nama produk pangan, kemudian keterangan bahan yang digunakan gitu ya. Kemudian ada berat bersih atau isi bersih dari pangan. Dan yang terakhir itu nama dan alamat pabrik pangan kayak gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri, nanti mungkin kita lampirkan lagi ya PPT-nya yang jelas gitu ya. Karena ini terjadi distraksi antar teks seperti itu. Next. Nah, ini juga lanjutannya ya gitu ya. Lanjutannya nomor 5, 6, 7, dan 8 gitu. Jadi ini adalah poin-poin yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat label kayak gitu ya. Nah, next. Nah, ini kalau menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes ya. Jadi ada tentang label makanan sih, apa yang perlu diketahui gitu ya. Nah, ini ada pesan kesehatan gitu. Misalnya ini perlu kita tampilin nih kita mau ngasih tentang brand makanan kayak gitu ya. Nah, next. Oke. Nah, ini juga contoh label nih, King Amazing Pepper Sauce gitu ya. Jadi sebenarnya cuma saus tomat gitu ya. Gambar tomat juga nggak masalah. Tapi karena produsennya ini pengen sesuatu yang menarik ya, digambar cabai apa tomat ya? Cabai ya. Cabai, terus ada gambar mahkotanya gitu ya. Karena King's Amazing gitu ya, pepper sauce. Padahal cuma saus ya gitu, tapi nggak masalah karena pengen membuat suatu branding yang bagus untuk konsumennya seperti itu. Next. Nah, ini juga cipluk snack. Nah, biasanya teman-teman kalau mau memulai usaha, lakukan dari hal yang paling mudah, yaitu adalah membuat label. Label ini sangat berfungsi untuk orang mengetahui produk kita gitu ya, jadi nggak ketuker sama produk yang lainnya gitu ya. Ini kan sederhana banget ya teman-teman, tinggal desain, habis desain kemudian di print atau kemudian dicetak gitu ya, kemudian langsung deh ditempel di produk kita seperti itu. Next. Nah, ini juga contohnya ya, homemade kue bawang eyang, enak dan renyah. Nah, di sampingnya juga mungkin ada
komposisinya ya mungkin ya, tapi nggak kebaca ya. Jadi ini contoh-contoh label yang sangat sederhana dan Bu Uki yakin teman-teman semua bisa gitu ya, bisa untuk membuat label dari produk yang akan teman-teman tawarkan. Seperti itu. Next. Nah ini juga soya milk, ini contoh ya, diproduksi oleh home industry bla bla bla. Nanti bisa diganti sama nama kalian kayak gitu ya. Nah coba diperhatikan, di situ ada namanya ya, ada soya milk, berarti itu nama produk. Kemudian ada gambar apa itu? Gambar produknya. Jadi konsumen itu lebih trust, lebih percaya kalau kita ngasih gambar produknya gitu. Atau mau dibikin animasi kayak yang tadi juga nggak masalah. Nah, diproduksi oleh, berarti kan jelas ya siapa yang memproduksi gitu kan. Kemudian 200 ml adalah apanya, neto atau berat bersihnya. Nah ini juga ada tulisan hindarkan dari sinar matahari langsung. Simpan di tempat yang sejuk, segera minum setelah dibuka. Nah ini berikan petunjuk pemakaian. Berarti kalau udah dibuka, bisa jadi dia itu kalau soya milk ini kan susu kedelai ya, kalau misalnya udah dibuka biasanya bakal basi, apalagi kalau enggak ditaruh di kulkas. Makanya ada petunjuk segera minum setelah dibuka, seperti itu. Next. Oke, ini juga contoh dari label ya, sambal iwak bumbu asli. Nah, ini ada iklannya dikit nggak apa-apa ya. Jadi biasanya banyak banget para desainer atau para apa namanya yang kemudian menyediakan jasa untuk pembuatan label gitu ya. Bu Uki salah satunya ya, dulu waktu di kampus terima jasa pembuatan label kayak gitu. Next, malah iklan. Nah ini juga seblak nyungsep gitu ya. Nah ini kan itu cuman kertas stiker itu ya, kromo atau yang sejenisnya gitu ya. Kemudian di apa namanya dicetak di A3 kecil-kecil, nanti tinggal dipotongin kayak dia, nanti tinggal ditempel di produk. Nah berarti teman-teman bisa, ini juga mengandung iklan ya, Bu Uki nggak promosi tapi ini karena sumbernya dari situ Bu Uki cantumkan seperti itu. Next. Nah ini juga gitu ya, ini juga mengandung iklan gitu ya. Razita cake and cookies kayak gitu. Jadi di sini ada ketentuan, misalnya mau pesen label, ini loh apa namanya ketentuannya seperti itu. Next. Nah oke, mungkin materi pada pagi hari ini cukup seperti itu gitu ya, singkat dan semoga jelas ya teman-teman. Bu Uki ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas semangat kalian yang luar biasa. Setelah ini mungkin teman-teman bisa cek nanti ke guru masing-masing gitu ya, ada tugas gak kayak gitu. Kalau Bu Uki pribadi gitu ya, untuk kelas yang Bu Uki ampuh, Bu Uki akan memberikan tugasnya apa, sangat mudah, yaitu adalah membuat label dari produk yang akan kalian gunakan. Bebas mau pakai desain apapun, mau pakai Canva, mau pakai Corel, Photoshop, InDesign, Medibank, atau mau pakai tangan langsung kemudian di scan, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman di situ menggambarkan label gitu ya, label dari produk yang benar-benar mau teman-teman pasarkan pada orang-orang seperti itu. Oke, singkat seperti itu saja. Semoga jelas. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.